Jadi yang pertama, kasus pertama adalah kasus penting prinsip pengukuran yang tepat. Nilai wajar pada Bupati mencatat peralatan komputer berdasarkan harga peroleh lama yang seharusnya diperbarui sesuai yang terbaru. Dalam ini prinsip pengukuran yang tepat adalah pertama, prinsip nilai wajar fair value mengatur nilai aset saat ini, bukan nilai historis yang mungkin sudah tidak relevan atau harus yang terbaru. Yang kedua, mencatat aset dengan nilai wajar membantu punya informasi yang lebih akurat dan relevan bagi pengguna laporan keuangan, sehingga memudahkan untuk diaudit dan lebih gampang untuk didata seluruh asetnya tentunya. Yang ketiga, jika peralatan dicatat terlalu tinggi dibanding nilai aset, maka neracanya tidak realistis, tidak seimbang, dapat menyesat pemilik dan menilai kemampuan profesional daya asing usaha. Yang keempat, penggunaan nilai historis dapat diboleh namun tidak menyebabkan jika selisihnya signifikan. Jadi kesimpulannya, pengukuran yang tepat seperti nilai wajar penting untuk menjadikan kondisi keuangan yang mencerminkan realitas ekonomi usaha secara akurat dan lebih baik. Kasus kedua yaitu pentingnya asumsi etis ekonomi. Pada Pak Darman mencampur transaksi usaha dengan pribadi dan buku catatan usaha sendiri, sehingga tidak sangat dibenarkan karena dapat mengacaukan usaha ke depannya. Asumsi pertama, solusi dari ini adalah menyatakan bahwa entitas usaha dianggap terpisah dari pribadi pemilik. Yang kedua, transaksi usaha dicatat secara terpisah pribadi maupun pemilik. Yang ketiga, menerapkan asumsi ini pemilik dapat mengetahui beberapa aset, utang, dan laba usaha secara spesifik, lebih mudah menyusun laporan keuangan yang terbatas. Yang terakhir, memudahkan pemilik mengolah keuangan pribadi secara efisien. Jadi kesimpulannya, asumsi ini membantu memisahkan kepentingan pribadi entitas sehingga keuangan usaha lebih baik terkontrol informatif. Kasus ketiga itu relevan transaksi asumsi satu moneter, yaitu seperti transaksi donasi sosial, kegiatan komunitas atau hal lainnya. Yang pertama, prinsipnya hanya transaksi ini dapat diukur dengan suatu keuangan moneter yang ekonomi terpusat dicatat. Yang dua, donasi, kegiatan tersebut bisa dicatat jika pengeluaran dengan usaha memang berhubung dengan kegiatan usaha, sponsor atau investasi. Ketiga, namun non ekonomi yang tidak berdampak langsung pada usaha dan bukan transaksi suatu moneter itu seperti transaksi dicatat harus diukur dalam mata uang yang sesuai. Hal yang tidak memiliki moneter jelas merupakan pelanggaran dan masuk dalam laporan keuangan, itu juga tidak baik. Kesimpulannya, tidak semua kegiatan layak dicatat, namun hal-hal yang penting perlu dicatat agar diketahui sehingga data-data dan saat diaudit itu lebih jelas dan terukur, relevan, terfokus pada aktivitas bisnis inti.